Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Fauzan, NIM 3123 dari kelas TI 231. Dalam matkul logika dan matematika. Dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan materi pertama. Langsung saja kita masuk slide yang pertama. Logika. Logika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya logos, ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar sehingga mendapatkan kesimpulan yang absah. Absah itu yang fakta yang terjadi sesungguhnya. Manusia mampu mengembangkan pengetahuan karena mempunyai bahasa dan kemampuan menalar. Ya, karena kita manusia merupakan makhluk paling sempurna, kita juga diberi akal yang untuk berpikir oleh Tuhan. Lanjut, logika 2. Untuk dapat menarik konklusi yang tepat diperlukan kemampuan menalar. Kemampuan menalar adalah kemampuan untuk menarik konklusi yang tepat dari bukti-bukti yang ada dan menurut aturan-aturan tertentu. Logika bisa merupakan cabang filosofi dan bisa juga cabang dari matematika. Logika terkategori matematika murni karena matematika juga adalah logika yang terestimasi. Sejarah logika. Ada Thales tahun 424 sampai 548 sebelum Masehi, yaitu seorang filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling pada akal budi yang memecahkan rahasia dalam semesta. Thales juga pernah mengatakan air adalah ark dalam bahasa Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Thales mengenalkan logika induktif. Lanjut, sejarah logika 2. Ada Aristoteles tahun 384 sampai dengan 332 sebelum Masehi. Beliau mengenalkan logika sebagai ilmu. Aristoteles mengatakan bahwa kesimpulan Thales diperoleh dari alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Ada inti dari logika Aristoteles adalah silogisme. Silogisme yang saya ketahui itu juga disebut sebagai penyimpulan tidak langsung karena konklusi diambil dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Istilah logika diperkenalkan oleh Zeno tahun 334 sampai 226 sebelum Masehi. Lanjut. Ada sejarah logika 3. Augustus de Morgan tahun 1806 sampai dengan 1871 yang menginduksi matematika, hukum ekuivalensi, logika de Morgan. George Boole tahun 1815 sampai dengan 1871, dia ada aljabar Boole. Ada Giuseppe Peano 1858 sampai dengan tahun 1932, beliau penemu istilah logika matematika dari teori himpunan. Ada Emil Espos 1897 sampai dengan tahun 1954, yaitu tabel kebenaran. Ada Ludwig J.J. Wittgenstein tahun 1889 sampai dengan 1951, tabel kebenaran. Ada John Venn 1834 sampai tahun 1923, ada diagram Venn. Henry M. Schaeffer 1882-1964 atau NOR. Ada macam-macam logika. Ada logika alamiah atau logika yang kita sebagai manusia yang lahir di dunia ini memiliki akal sehat untuk berpikir. Kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan atau dan kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Jadi sejak kita lahir di dunia, manusia sudah memiliki logika tanpa keinginan atau kecenderungan atau nafsu yang subjektif. Ada logika 2, logika ilmiah. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang menjerumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah ini, akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat dan lebih teliti, lebih mudah dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksud untuk menghindari kesesatan atau paling tidak dikurangi. Lanjut. Matematika. Disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Ya, kita belajar logika informatika ini untuk pasti ada penerapannya dalam dunia informatika atau pada mesin berbasis komputer.
Selanjutnya, cakupan bidang informatika antara lain ada untuk ilmu komputer, ilmu informasi, sistem informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Ada informatika 2 mempunyai konsep dasar teori dan pengembangan aplikasi sendiri. Jadi untuk pengimplementasiannya ke dalam aplikasi dapat mendukung dan berkaitan dengan aspek kognitif dan sosial, termasuk tentang pengaruh serta akibat sosial dari teknologi informasi pada umumnya. Lanjut, aspek informatika, teori informasi yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. Ada ilmu informasi yang mempelajari cara tentang pengumpulan, klasifikasi, manipulasi, penyimpanan, pengaksesan, dan penyebarluasan informasi untuk keperluan sosial dan kemasyarakatan menyeluruh. Ada aspek informatika 2, ilmu komputer dan teknik komputer yang mempelajari tentang pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan alat-alat yang berbasis komputer. Logika informatika, disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu informasi pada mesin berbasis komputasi penularan sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Contohnya kayak bilangan biner. Bilangan biner itu hanya ada 0 dan 1, yaitu benar dan tidak benar ya. Ada logika proposisional. Fokus utama logika ini adalah pernyataan-pernyataan yang dapat digolongkan dalam pengertian proposisi. Logika predikat, pernyataan yang tidak dapat digolongkan sebagai proposisi dan tidak dapat diproses dengan logika proporsional akan ditangani logika predikat yang memfokuskan diri pada predikat yang selalu menyertai suatu pernyataan dalam bentuk kalimat. Ada juga manfaat logika. Manfaat kita berpikir atau logika itu ada untuk menyelesaikan masalah, dimana kita dalam kehidupan jika kita mempunyai masalah, kita diberi akal sehat untuk berpikir untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Untuk yang kedua, ada membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasionalis, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Ada meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif, menambah kecerdasan, dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Ada memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Manfaat logika 2, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan berpikir, kekeliruan, dan kesehatan. Kita punya logika, kita gunakan berpikir untuk hal-hal yang positif, tidak untuk kesesatan. Ada yang kedua, ada mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian, terhindar dari klinik guntuhon dalam bahasa Jawa. Ada apabila sudah mampu berpikir rasionalis, kritis, lurus, metodis, dan analitis, sebagaimana tersebut poin 1 yang tadi akan meningkatkan citra diri seseorang atau meningkatkan value seseorang itu. Ada istilah-istilahnya dalam matematika dalam pertemuan satu ini. Ada premis, yaitu pernyataan, ada argumen, yaitu usaha untuk mencari kebenaran dari pernyataan berupa kesimpulan dengan berdasarkan kebenaran dari suatu kumpulan pernyataan. Konklusi yaitu kesimpulan. Oke, lanjut, ada contoh silogisme. Ada premis semua A adalah B, semua B adalah C, jadi konklusi semua A adalah C. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan dalam tugas kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Muhammad Fauzan dari kelas TI 231 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.